Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan ibunya bernama Hajar. Beberapa hari setelah Hajar melahirkan Ismail, keduanya diajak Nabi Ibrahim alaihi salam pindah ke Mekah yang masih berupa lautan padang pasir yang sunyi, tandus dan juga gersang. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya untuk kembali ke Palestina. Suatu ketika, Hajar dan Ismail kehabisan air. Ismail menangis kehausan sambil menghentakkan kakinya. Hajar kebingungan, berlari mencari mata air antara Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali, tetapi tidak ditemukan air. Pada kali terakhir tiba di Marwah, ia mendengar suara malaikat Jibril. Hajar dibawa malaikat Jibril ke tempat Zamzam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memancarlah air dari tanah yang melimpah kemana-mana. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Zamzam," artinya berkumpullah. Siti Hajar segera mengumpulkan air itu. Mata air tersebut sampai sekarang disebut Zamzam. Ketika mengetahui Mekah terdapat sumber air, bangsa Arab Jurhum yang hidup berpindah-pindah meminta izin kepada Hajar untuk menetap. Hajar mengizinkan dengan imbalan memberi barang dagangan. Akhirnya Mekah menjadi ramai karena semakin banyak penduduknya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk menemui anak dan istrinya, alangkah tercengangnya beliau melihat air yang banyak dan tempat itu sudah menjadi desa yang subur makmur. Sedangkan Hajar dan Ismail telah berbahagia hidupnya dengan harta benda yang cukup. Suatu malam saat Nabi Ismail alaihissalam berusia kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya. Setelah yakin bahwa mimpi tersebut benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Ismail. Mendengar perkataan ayahnya dengan penuh ketaatan, Nabi Ismail alaihissalam menerimanya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sadar bahwa perintah itu sesungguhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kadar keimanannya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian pergi ke sebuah tempat di Bukit Mina untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang melihat keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berusaha menggagalkan niat keduanya. Namun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengabaikan iblis yang terus menggodanya dengan melemparinya dengan batu sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam segera melaksanakan perintah Allah. Karena ketaatannya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor biri-biri yang besar, seperti diceritakan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Beliau menyembelih biri-biri yang telah dianugerahkan kepadanya melalui perantara malaikat sebagai tebusan. Peristiwa itu merupakan awal diperintahkannya berkurban bagi umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Setelah peristiwa penyembelihan itu, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah atau meninggikan Ka'bah. Ka'bah atau Baitullah dijadikan kiblat solat bagi seluruh umat Islam di dunia. Ka'bah menjadi pusat tempat ibadah yang didatangi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.